Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Roima. Dalam video ini, kita akan membahas tentang tata nama alkana. Coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah korek api pematik gas. Pematik gas diisi dengan senyawa N-butana dan 2-metil propana. Ini ada rumusnya seperti ini. Bagaimana sih cara penamaan senyawa alkana itu? Kok bisa ya N-butana ditulisnya seperti ini? CH3, CH2, CH2, CH3. Atau pada senyawa 2-metil propana ditulisnya CH3, CH, CH3, dan di bawahnya ada CH3. Nah, sebelum kita belajar tata nama, sebaiknya kita lihat dulu deret homolog alkana berikut ini. Ini ada tabel, diberikan jumlah atom C, C1 sampai C10, dan di sini diberikan rumus molekulnya CH4, C2H6, C3H8, dan seterusnya. Perhatikan rumus molekulnya. Pada rumus molekul tersebut terdapat keteraturan C-nya berurutan 1 sampai 10 dan hanya itu selalu bertambah 2. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa rumus umum alkana adalah CnH2n plus 2. Coba kalian lihat di nama pada deret homolog alkana. Nih nama, ada metana, etana, propana, butana, dan seterusnya sampai dekana. Di sini juga terdapat keteraturan bahwa alkana akhirannya selalu diakhiri dengan ana. Untuk menguji hafalan kalian dalam deret homolog alkana, Ibu berikan game deret homolog alkana yang dapat diakses pada link berikut. Ini linknya. Jika kalian sudah hafal deret homolog ini akan mempermudahkan kalian dalam penamaan alkana. Bagaimana sih penamaan alkana itu? Jika rantai C tidak bercabang alias lurus, nama alkana sesuai jumlah atom C dan diberi awalan N, artinya normal, tidak bercabang. Ini ada contoh seperti ini, CH3, CH2, 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 CH3. Karena di sini lurus rantainya dan jumlah atom C-nya ada 5, maka ini dinamakan N-pentana. Bagaimana jika rantai C bercabang? Nah, untuk C yang bercabang, yang pertama, tentukan rantai utama atau rantai induk, yaitu rantai dengan jumlah atom C paling banyak. Seperti gambar rantai atom C berikut ini. Nah, ini ada gambar seperti ini. Kalau kalian menghitungnya lurus, ini yang berwarna kuning, ini akan didapatkan C-nya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tetapi kalau kalian menghitungnya seperti ini, dari bawah sini, belok ke sini, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dari dua contoh ini, C yang atas adalah 7, C yang bawah adalah rantai utamanya 8. Jadi kita pilih yang bawah. Rantai utama adalah rantai jumlah atom C paling banyak.
Yang kedua, tentukan penomoran rantai induk, yaitu ujung yang dekat dengan cabang. Nah, ini ada contoh seperti ini. Di sini ada cabang. Ini rantainya lurus seperti ini. Dan yang tidak berwarna kuning ini adalah cabang. Nah, jika kamu menghitungnya dari belakang, ini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cabang ini terletak pada nomor 6. Bagaimana kalau kamu menghitungnya dari depan? Nih, 1, 2. Nah, cabang ini terletak pada nomor 2. Jadi, yang benar adalah yang bawah. Penomoran rantai induk yaitu ujung yang dekat dengan cabang. Yang ketiga, tentukan posisi gugus alkil. Gugus alkil itu adalah cabang jika ada. Yang keempat, tentukan jumlah gugus. Yang keempat, tentukan jumlah gugus alkil atau cabang yang sama. Jika terdapat 2 cabang yang sama, tambahkan di itu 2, 3 itu tri, 4 itu tetra. Yuk masuk ke contoh yuk supaya jelas. Nah, ini ada rumus tata nama alkana supaya mudah. Posisi alkil, nama alkil, baru kemudian rantai induk. Kita masuk ke contoh. Jika pada struktur alkana tidak ditemukan gugus alkil, maka cukup tambahkan N. Seperti contoh tata nama senyawa hidrokarbon berikut. Ini rantainya lurus, C-nya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena 8 namanya adalah oktana. Jangan lupa tambahkan N di depannya. Contoh kedua, penomoran dimulai dari ujung rantai induk yang dekat dengan gugus alkil atau cabang, seperti contoh berikut ini. Nah, di sini ini yang merah adalah cabang, yang biru ini adalah rantai utama. Kita menghitung penomorannya dari depan. Karena ini adalah metil dan di nomor 2, jadi penamaannya adalah 2 metil. Rantai utamanya ada 8, maka namanya adalah oktana. Jadi nama keseluruhannya adalah 2 metil oktana. Contoh ketiga, jika ditemukan 2 gugus alkil atau cabang yang sama, maka tambahkan sesuai awalan di tri, tetra sebelum nama gugus alkil. Contohnya seperti ini. Yang biru ini adalah rantai utama, merah adalah cabang. Cabang metil di nomor 2, ada juga cabang metil di nomor 6. Karena sama metil sama metil, jadi kita sebutkan 2,6. Karena 2 berarti pakai awalan di metil oktana. Contoh keempat, jika terdapat gugus alkil atau cabang yang sama di atom karbon yang sama, ulangi posisi gugus alkil tersebut. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini masih sama dengan yang di atas tadi, rantai utamanya lurus yang berwarna biru. Ini ada metil di nomor 2, yang atas ini juga metil di nomor 2. Ada juga metil di nomor 6. Nah, jadi di nomor 2 kita ulangi 2,2, baru kemudian 6. Karena 3 yang sama, berarti menggunakan awalan tri. Jadi namanya adalah 2,2,6 trimetil oktana. Contoh kelima, jika gugus alkil berada di posisi yang sama di masing-masing ujung rantai induk, cari ujung yang gugus alkilnya paling banyak. Ini ada contoh seperti ini. Di sini ada gugus alkil. Kalau dari depan nomor 2,
dari belakang juga ini ada nomor 2. Tetapi di sini di sebelah sini ada gugus alkil juga. Nah, kalau kasusnya seperti ini, kita menghitungnya dari belakang karena terdapat 2 gugus alkil. Kalau dari depan itu cuma 1. Jadi penamaannya adalah 2,3,7 trimetiloktana. Nah, kalau kamu menghitung dari depan seperti ini tadi, itu salah ya. Karena kalau dari depan alkilnya cuma 1, sedangkan dari belakang itu alkilnya ada 2. Yang keenam, jika terdapat gugus alkil yang berbeda, prioritaskan gugus alkil yang huruf awal terlebih dahulu dalam abjad. Nah, coba perhatikan di sini. Ini ada cabang metil. Ini cabangnya etil. C2 berarti etil. Nah, karena E lebih dahulu daripada M pada abjad, maka etilnya ditulis terlebih dahulu. Jadi 6 etil 2 metil oktana. Jika posisi gugus alkil yang berbeda, jaraknya sama dari ujung-ujung rantai induk, prioritaskan gugus alkil dengan atom karbon lebih banyak. Coba perhatikan gambar berikut. Karena di sini cabangnya C-nya 2 dan di sini adalah 1, maka penomorannya dari belakang. Jadi 1, 2, 3 ketemu cabang etil, 4, 5, 6 ketemu cabang metil. Jadi penamaannya adalah 3 etil 6 metil oktana. Contoh lain tata nama senyawa hidrokarbon dapat dilihat pada struktur berikut. Ini strukturnya seperti ini, 2 etil 6 metil oktana. Kok salah ya? Kenapa ya? Nah, jadi menghitungnya bukan dari belakang sini ya, tetapi dari depan. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita bukan lurus, tapi kita belok ke bawah. 8 dan 9. Jadi atom karbon rantai utamanya ada 9, bukan seperti yang atas ini ada 8. Jadi penamaannya adalah 3,7 dimetil nonana. Contoh lainnya, ini seperti ini, rantai utamanya 8 di sini ada cabang isopropil. Tapi di sini penamaannya salah. Kenapa salah? Yuk kita cek lagi. Nah, jadi menghitungnya bukan dari depan sini, nah, tapi dari bawah. 1, 2 ketemu cabang metil, 3 ketemu cabang metil yang ini, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau yang atas rantai utamanya ada 8, kalau yang bawah ini rantai utamanya ada 9. Maka kita gunakan yang bawah yang benar. 2,3 dimetil nonana. Nah, bagaimana kalau namanya ada dan kalian disuruh menuliskan struktur senyawa alkananya? Ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, tuliskan terlebih dahulu struktur alkana. Yang kedua, lalu tulis gugus alkil sesuai dengan nomor. Ketiga, tulis atom H pada senyawa alkana. Jadi secara singkat langkahnya seperti ini ya. Tulis struktur alkana, buat nomor, tulis gugus alkil, baru kemudian tulis H. Contohnya ini, tuliskan struktur 2 metil butana. Gimana cara membuat rumus strukturnya ya? Yang pertama tadi, tuliskan terlebih dahulu struktur butananya. Butana C-nya ada berapa ya? Iya, ada 4. Nah, kita tulis seperti ini. C, 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 C. Ada 4 buah. Yang kedua, lalu tulis gugus alkil atau metil
pada nomor 2. Nah, supaya mudah, kita penomorannya dari depan. Jadi kasih gugus alkil di nomor 2. Seperti ini penulisannya. C, di nomor 2 ada cabang metil. Yang ketiga, lalu tulis atom H pada senyawa tersebut. Nah, di sini CH3, CH2, CH, CH3, CH3. Nah, ini nomor 2 sama nomor 3 sama ya. Jadi penulisan dari menghitung dari depan bisa di nomor 2 atau menghitung dari belakang juga bisa. Nah, jadi 1, 2. Jadi nomor 2 dan nomor 3 ini sama ya. Boleh dari depan, boleh dari belakang. Cara menghitungnya, rumus strukturnya sama. Demikianlah pembelajaran video kali ini. Pada video berikutnya kita akan membahas tentang alkena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!